Halo adik-adik semua, bertemu lagi di channel Anak Terang Ministry. Di video kita kali ini, kita dengar cerita Alkitab dengan tema Fokus Mendengarkan Suara Tuhan. Nah adik-adik semua, kakak mau tanya terlebih dahulu. Apakah kamu mengenal suara orang terdekat kamu? Mungkin suara papa kamu, suara mama, om, tante, nenek, kakak kamu, atau adik kamu. Pasti di antara kita kenal ya suara mereka. Walaupun belum lihat orangnya, tapi kita udah tahu mereka itu siapa. Nah, di cerita Alkitab kita hari ini tentang seorang yang mendengar suara yang memanggil dia. Tetapi dia nggak tahu siapa yang memanggilnya. Kira-kira siapa ya yang mendengar suara dan siapa yang memanggil dia? Kita dengarkan cerita Alkitabnya bersama-sama. Cerita Alkitab kita terambil di dalam Kitab Perjanjian Lama 1 Samuel 3 ayat 1 sampai yang ke-20. Diceritakan ada satu anak kecil, yaitu bernama Samuel. Siapa namanya? Betul, Samuel. Samuel itu adalah seorang pelayan Tuhan. Padahal dia masih anak kecil loh. Dia itu masih seumuran anak SD. Tetapi dia itu sudah melayani Tuhan. Dan diceritakan dia dari kecil sudah tinggal di bait Allah. Kalau sekarang mungkin bisa dibilang kayak tinggal di gereja ya. Nah, anak-anak, Samuel tinggalnya itu bersama Imam Eli di Silo. Jadi sejak kecil dia sudah belajar untuk melayani Tuhan di bait Allah bersama dengan Imam Eli. Nah, tinggalnya di Silo ya. Diceritakan juga kalau Imam Eli punya dua anak bernama Hofni dan Pinehas. Nah, Hofni dan Pinehas ini sudah dewasa. Tetapi dia tidak mau mendengarkan nasihat, terutama nasihat orang tuanya. Papanya Imam Eli sudah menasehati dia, tetapi dia nggak mau dengerin. Wah, kira-kira apa yang mereka lakukan ya? Nah, ternyata mereka sering melakukan hal yang jahat di bait Allah. Mereka, si Hofni dan Pinehas ini, memang membantu papanya Imam Eli untuk melayani di bait Allah. Nah, ketika dia melayani di bait Allah, dia melakukan hal-hal yang jahat. Jadi orang zaman dulu menyembah Tuhan dengan memberikan persembahan berupa daging yang dibakar. Nah, si anak-anak Imam Eli ini membantu persembahan tersebut. Tetapi daging-daging tersebut malah mereka yang makan, bukan dipakai untuk persembahan. Nah, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Ketika Imam Eli tahu kalau anak-anaknya Hofni dan Pinehas melakukan hal yang tidak baik, Imam Eli sudah menegur anak-anaknya tersebut. Tetapi apakah mereka mau mendengar teguran ayahnya? Wah, ternyata tidak mau. Mereka nggak mau dengerin teguran ayahnya. Berbeda dengan Samuel kecil ya. Samuel kecil adalah seorang pelayan Tuhan yang walaupun kecil, dia mau mendengarkan nasihat. Terutama nasihat dari Imam Eli. Nah, diceritakan suatu kali Samuel itu tidur di bait Allah. Dan seketika itu juga dia mendengar suara. Samuel, Samuel. Wah, Samuel kebingungan dan Samuel segera bangun. Dia nggak tahu itu suara siapa, tapi itu adalah suara laki-laki, suara bapak-bapak. Seketika itu juga dia langsung berpikir, ini pasti suara Bapak Imam Eli. Kemudian dia langsung cepat-cepat datang ke Bapak Imam Eli. Dia berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Kemudian Bapak Imam Eli bilang, enggak. Aku gak manggil kamu, tidurlah. Sono tidur kembali. Samuel berpikir, kayaknya aku cuma mimpi deh. Salah dengar kali. Kemudian dia kembali tidur. Nah,
Untuk kedua kalinya dia mendengar suara lagi. Samuel, Samuel. Dia merasa ini nggak salah lagi nih. Aku udah denger ini suara Bapak Imam Eli. Aku nggak mimpi harusnya. Dia langsung menemui Bapak Imam Eli dan dia berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Bapak Imam Eli bilang lagi, "Enggak, aku tidak memanggil anakku. Udah kamu tidur lagi aja." Wah, Samuel ini semakin bingung. Dia yakin kalau dia mendengar suara yang memanggilnya. Kemudian akhirnya dia mengikuti nasihat dari Imam Eli. Dia tidur kembali. Nah, kemudian ketika dia tidur lagi, dia mendengar suara lagi yang memanggilnya. Samuel, Samuel. Dia sangat yakin kalau ini benar-benar suara ada orang memanggilnya. Dia datang kembali, dia bilang, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Ini aku yakin, ini beneran pasti Bapak yang manggil aku udah beneran dengar." Kemudian Bapak Imam Eli sadar. Setelah ketiga kalinya, Imam Eli mengerti kalau itu adalah suara Tuhan. Kemudian Imam Eli berkata, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Nah, jadi kalau ada suara lagi, kamu bilang, "Bicaralah Tuhan, aku mau dengar." Nah, setelah itu Samuel paham kalau Tuhan memanggilnya. Dan betul, Samuel kembali tidur dan terdengar lagi suara, "Samuel, Samuel." Samuel itu sudah yakin dan dia sudah ngerti apa yang harus dia katakan. Dia berkata, "Berbicaralah sebab hambamu mendengar." Nah, dia berkata kalau Tuhan berbicaralah, aku mau dengar suara Tuhan. Nah, apa yang Tuhan katakan kepada Samuel? Tuhan memberitakan penghukuman atas anak-anak Imam Eli yang sudah melakukan kejahatan. Tuhan memperingatkan kalau mereka tidak bertobat ya nanti akan mendapatkan penghukuman. Nah, kemudian di esok harinya Imam Eli menanyakan kepada Samuel, "Apa yang kamu dengar? Apa yang Tuhan sampaikan kepada kamu? Jangan disembunyikan ya." Nah, Samuel mengatakan semua yang disampaikan Tuhan kepadanya. Awalnya sih ragu ya karena ini adalah tentang Hofni dan Pinehas. Tetapi dia tetap mencoba untuk menyampaikannya kepada Bapak Imam Eli. Dan diceritakan bahwa Samuel makin lama makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dikatakan juga tidak ada satupun dari firman-Nya yaitu suara Tuhan yang dibiarkannya gugur. Artinya dia terus-menerus mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Anak-anak, saat ini Tuhan juga berbicara loh kepada kita. Loh, berbicara kepada kita seperti apa? Apakah seperti Samuel yang dipanggil sama Tuhan? Tidak ya, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui apa? Melalui cerita sekolah minggu. Jadi ketika kakak sekolah minggu kamu menyampaikan firman Tuhan, cerita Alkitab, kamu bisa mendengarkannya dengan baik. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui apa? Melalui ketika kita baca Alkitab dan baca renungan setiap hari. Jadi ketika kita baca renungan, baca Alkitab, itu seperti Tuhan lagi bicara loh sama kita. Ada kan biasanya yang ditegur sama Tuhan? Nah, Tuhan juga berbicara kepada kita melalui orang tua atau guru, bisa aja guru sekolah minggu ya, melalui teguran-teguran mereka. Itu adalah teguran yang baik untuk hidup kita. Tuhan bisa pakai mereka loh untuk tegur kita juga. Untuk itu, ayo anak-anak semua, kita mau mendengarkan dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman. Mungkin kadang-kadang susah ya melakukan firman Tuhan, kadang-kadang sulit, tetapi ingat kamu tidak sendirian, ada Tuhan yang mengasihimu dan akan menolongmu. Nah, di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan,
Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk kamu yang mau bertumbuh di dalam firman Tuhan dan bertumbuh di dalam iman, marilah kita terus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Nah, anak-anak, demikianlah untuk cerita Alkitab kita kali ini. Kita mau berusaha ya, mau fokus dengar suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.